Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama AF Channel Belajar untuk Berbagi. Kali ini kita masih membahas prediksi ulangan tentang perbandingan bagian kedua, yaitu perbandingan senilai. Sebelum kita mulai, kita berdoa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, bagi yang belum subscribe, silakan di-subscribe terlebih dahulu. Langsung saja kita mulai dengan pengertian perbandingan senilai. Perbandingan senilai adalah hubungan antara dua atau lebih besaran, di mana jika satu besaran bertambah, maka besaran lainnya juga bertambah, atau sebaliknya. Contoh perbandingan banyak buku dan harga buku. Satu buku harganya 5.000, maka dua buku menjadi 10.000. 10 buku menjadi 50.000 dan 100 buku menjadi 500.000. Artinya banyak bukunya bertambah, maka harga bukunya juga bertambah. Demikian juga perbandingan banyak bensin dengan jarak yang ditempuh, ya. Bisa kita lihat sendiri. Kemudian kalau kita perhatikan, ini satu buku 5.000, dua buku adalah 10.000. Kalau kita kalikan silang, 1 kali 10.000, maka 10.000. 2 dikali 5.000 juga 10.000. Maka dalam perbandingan senilai berlaku perkalian silang. Artinya, menghasilkan nilai yang sama jika dikalikan silang. Demikian juga ini, ya. 10 liter dikali 250 maka 2.500. 5 dikali 500 juga 2.500. Jadi berlaku perkalian silang pada perbandingan senilai. Itu saja kuncinya, perlu diingat. Baik, rumus perbandingan senilai ya kita bisa simpulkan. Ini bisa terjadi dalam perkalian silang, bisa kita pindahkan, maka B1 atau banyak buku pertama, banyak buku kedua dikali harga pertama dibagi harga buku yang kedua. Atau kita ingat saja perkalian silang ya, karena nanti kita praktekkan seperti ini. Langsung saja nomor 6 kita lanjutkan. Harga satu lusin kaos 300.000 dan harga 3 buah kaos tersebut adalah, maka kita cari, kita buat tabelnya dulu. Satu lusin 300.000, maka 3 buah harganya berapa, gitu kan? Karena satuannya lusin dan buah, ini kita samakan. Satu lusin itu berapa buah? Satu lusin adalah 12 buah. Maka dalam perkalian perbandingan senilai, tadi sudah kita katakan bahwa berlaku perkalian silang. Jadi kita kalikan yang sudah ada pasangannya, 3 dikali 300.000 dibagi 12. Jadi nanti X sama dengan 3 dikali 300.000 dikali 3 dibagi 12. Kemudian hasilnya adalah 300.000 kali 3. Ini bisa dibagi 3 menjadi 4. 300.000 dibagi 4. 300 dibagi 4 adalah 75. Jadi hasilnya adalah 75.000. Maka harga 3 buah kaos adalah 75.000 ya. Nah, demikian, semoga bisa dipahami. Nomor 7, sebuah konveksi selama 4 hari dapat membuat 140 potong baju. Banyak baju dapat dibuat konveksi tersebut selama 18 hari. Jadi kita buat seperti ini perbandingannya. Waktu 4 hari dapat 140 potong baju. Nah, kalau 18 hari berapa? Karena ini waktunya bertambah, maka nanti banyak bajunya juga pasti bertambah. Maka kita kalikan silang saja karena ini perbandingan persenilai. Kalau 4 hari 140 baju, berarti 18 hari pasti lebih banyak lagi bajunya. Itu artinya perbandingan senilai. Maka perbandingan senilai kita kalikan silang. 8 dikali 400, 18 dikali 140 dibagi 4. Nah, ini 4
adalah 18 ya. 18 kali 35, 140 dibagi 4 adalah 35 ya. Jadi 18 kali 35 adalah 630 potong. Jadi hasilnya adalah 630 potong baju jika 18 hari bekerja. Semoga bisa dipahami. Nomor selanjutnya, sebuah roda berputar dengan kecepatan 540 kali putaran setiap menit ya. Setiap menit berarti ini 1 menit ya. Lama waktu yang diperlukan untuk berputar 72 kali adalah berapa menit? Kita lihat, buat tabelnya dulu ya untuk mudah dipahami. Banyak putaran 540 kali setiap 1 menit, berarti 1 menit ya. Kalau 72 kali berapa menit ya? Karena jawabannya detik, maka menit ini kita rubah menjadi detik ya. Karena jawabannya adalah detik. 1 menit berarti 60 detik. Maka ini adalah jelas kalau 540 kali 1 menit atau 60 detik, 72 kali, maka waktunya juga semakin berkurang ya. Karena waktunya semakin berkurang, maka perbandingan senilai. Perbandingan senilai berlaku perkalian cepat ya, perkalian silang. Kita kalikan saja. Untuk 72 kali waktu yang diperlukan adalah X sama dengan 72 kali 60. 60-nya detik ya, sudah detik, dibagi 540. Maka 540 dibagi 60, ini 9 ya. Jadi 9. Nah 72 dibagi 9 adalah 8. Jadi waktunya adalah 8 detik. Jawabannya adalah yang C ya. Ini dikalikan juga bisa langsung ya, kalikan 100 dibagi 540. Jadi ini 540 bisa dibagi 60 yaitu 9, maka 72 dibagi 9 adalah 8. Kita lanjutkan. Sebuah tumpukan yang terdiri atas 72 buku, beratnya 9 kg. Tiap buku sama berat. Banyak buku dalam tumpukan tersebut jika beratnya 6 kg adalah, kita buat tabelnya, banyak buku 72 beratnya 9 kg. Nah, jika beratnya 6 kg, berapa banyak bukunya? Jelas, kalau 9 kg 72 buku, kalau 6 kg jelas beratnya berkurang, maka bukunya juga berkurang. Itu artinya perbandingan senilai ya. Cara cepatnya langsung saja kita kalikan silang ya, 72 kali 6 dibagi 9. 72 kali 6 dibagi 72 kali 6 bagi 9. 72 dibagi 9 adalah 8 ya. 72 dibagi 9 adalah 8. 8 kali 6 adalah 48. Jadi ada 48 buku. Semoga bisa dipahami. Berikutnya nomor 10, dengan kecepatan tetap jarak 129 km dapat ditempuh dalam waktu 2,5 jam. Jika Gilang istirahat setelah menempuh perjalanan tersebut selama 1 jam 40 menit, maka jarak tempuh Gilang adalah, kita lihat, buat tabel dulu ya. Jaraknya 129 km ditempuh dalam waktu 2,5 jam. 2,5 jam. Nah, sekarang maka jarak yang ditempuh Gilang adalah, nah sekarang jika Gilang istirahat setelah menempuh perjalanan tersebut selama 1 jam 40 menit, maka jarak yang ditempuh Gilang, nah, maka 1 jam 40 menit ini jarak yang ditempuhnya berapa ya? Kalau 2,5 jam 129 km. Satuannya jam, ini jam menit, kita samakan menjadi menit saja ya. 2,5 jam adalah 150 menit, 1 jam 40 menit adalah 100 menit ya, supaya memudahkan. Maka dalam perbandingan senilai, ini adalah perkalian silang. Jadi 129 dikali 100 dibagi 150. Jadi satuannya udah menit, nanti hasilnya kilometer ya. Maka 129 dikali 100 dibagi 150
Ini dibagi 50 ya. Ini 2, ini 3, sama-sama bisa dibagi 50. Kemudian ini bisa dibagi 3 ya. Bisa dibagi 3, ini 43, ini habis 1 ya. Jadi 43 kali 2 adalah 86. Jadi 100 menit jarak yang ditempuh adalah 86 km. Semoga bisa dipahami. Masih perbandingan senilai perkalian silang ya. Kemudian nomor berikutnya, dengan uang 15.000 Fatma dapat membeli 6 buah buku tulis. Jika ia ingin membeli 10 buku, uang yang diperlukan berapa? Kita buat tabel aja dulu supaya memudahkan ya. Uang 15.000 dapat membeli 6 buku. Jika ingin membeli 10 buku, berapa rupiah uang yang diperlukan? Ini jelas bukunya makin banyak, uangnya juga makin besar. Ini perbandingan senilai. Maka yang ditanyakan berapa tambahan uang yang diperlukan. Kita cari dulu berapa uang yang diperlukan untuk membeli 10 buku ya. Maka perbandingannya adalah perkalian silang ya. 15.000 dikali 10 dibagi 6. Kemudian ini bisa kita bagi 2 yaitu 3, 5 ya, 10 dibagi 2, 5, 6 dibagi 2, 3. Kemudian 15 ini bisa dibagi 3 ya, 15 dibagi 3 adalah 5. Tinggal 5 kali 5 adalah 25 tambah 0, 3 adalah 25.000. Jadi uang yang diperlukan untuk membeli 10 buku adalah 25.000. Yang ditanyakan adalah tambahan uang. Dia sudah ada 15.000, yang diperlukan 25.000. Maka banyak tambahan uang adalah 25.000 dikurang 15.000 yaitu 10.000. Jadi uang tambahannya yang diperlukan adalah 10.000. Semoga bisa dipahami. Berikutnya nomor 12, untuk membuat 5 buah kerangka persegi diperlukan kawat sepanjang 2,4 meter. Jika kawat tersedia adalah 3,84 meter, maka banyak kerangka kawat yang dapat dibuat adalah, kita buat dulu tabelnya, 5 buah kawat, 5 buah kerangka memerlukan 2,4 meter. Sedangkan ada 3,84 meter dapat dibuat berapa kerangka ya. Kita samakan satuannya boleh jadi cm, ini menjadi 240 cm, ini menjadi 384 cm. Karena yang ditanyakan banyak kerangka yang dapat dibuat, maka perkalian silang ya. Perkalian silangnya 5 dikali 384 dibagi 240, yaitu 240 bisa dibagi 5 yaitu 48. 384 dibagi 48 yaitu hasilnya 8. Maka dapat dibuat kerangka sebanyak 8 buah. Demikian perbandingan senilai, semoga bisa dipahami. Ingat, perbandingan senilai lebih mudah kita buat seperti ini, tabelnya dulu, kemudian kita kalikan silang. Demikian belajar untuk berbagi, semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.